Dari apa raya imanan wahtisab, dari dasar puasa. Maka Allah telah mengampuni janjinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila engkau dengan berpuasa dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dan bertinggal enggak ini. Ada nasi. Sudah puasa. Imanan wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan kepada. Kemudian ada tak jelas dah hasil kepegawaian ini, hasil pada gawe puasa. Jangan apa juga mau gawe sambut pita hasil. Berembih hasil puasa. Pertama, terjamin sinergi dan ampunan kehidupan. Nabi bermakna siapa yang berpuasa Ramadan dasar puasa imanan wahtisaba, dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap redha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ampunan itu banding telepon Allah. Lalu ada sahih itu banding itu tidak berhubungan dengan Allah doa. Bukan yang berhubungan dengan tak berhubungan dengan Allah. Ini kita tampil. Kemudian berikutnya ada siapa dewikan hasil kepada pegawaian puasa. Puasa Ramadan ini Allah Taala dikayu ndik pol buat pahala. Dengan ia manik Nabi Saum Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Saum Ramadan, puasa bulan Ramadan kamu tegawe mu'allaqun bainas sama'i wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u, dan tidak akan diangkat oleh Allah, dia nak terima dulu ya Allah Ta'ala illa bi zakatil fitri, melainkan apabila kita telah menyelesaikan zakat fitrah. Walhamdulillah puasa menyelesaikan zakat fitrah. Berarti puasa niki wasa terima ya Allah Ta'ala. Nah ini kedua sebanda tak berkaitan kanti Allah Ta'ala. Nah, legu dosa banding tak berhubungan kanjen manusia. Allah Ta'ala dikaya maafan, lebih tekwah pada saling maaf. Dengan lainan kesalahan tujuh Allah Ta'ala pecah sampunan dengan dia maha pengampun. Dia marah manusia dan manusia maha penggetek, maha pendendam. Niki Allah Ta'ala tak pernah sampun berbeda boleh disebut sampunan Allah Ta'ala. Namun tak berhubungan dengan Allah. Luwih wacara, luwih wahunikan, luwih wahta, luwih wah edar patek tak menyangkut kesalahan tujuh Allah Ta'ala. Yakin baik di dalam bulan Ramadan ini sampunan Allah Ta'ala selesai. Nah tinggal makin sandinwa sampunan Allah Ta'ala kesalahan bagi manusia. Cuma dua puasa lewat berzakat. Lemun salah kanca manusia Allah Ta'ala dikayun maafkan. Lemun dua saling memaafkan. Nah ia suruh ulama para sesepuh-sesepuh kita taraan salat jihad. Lego dengan COVID makin ini kita tahu ngaran salat jihad. Balik baik dia tak boleh lepas ngarak jamaah kurang lebih ada 500 teman perundang tanggal 5 ni, tanggal 5 bulan Syawal teman duit lautan mengundang jamaah dengan COVID. Tetapi dia suruh ulama ngaraan aran halal bihalal. Dia lihat tampunan itu sebanding munawah terhapus dosa banding di bulan suci Ramadan, terhapus dosa banding kancut manusia. Nah baru tambah bab
Dengan bahasa ulama rahimahullah taala, ayyuhal murid yang bagi laka ba'da taubah, seyogianya bagi kita apabila Tuhan jalanan taubah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Wasta taubah, wasta bersih itu. Nah, ia lebaran dan bahas ini. Maka tiang lanjutkan sedikit. Dosa bandar tak dituah terhapus ya Allah Ta'ala. Tak dosa bandar tak kacit. Nah, bahasa ulama rahimahullah ta'ala, paling belik dosa bandar kancir tiang kelubuk yang paling dekat dengan kita. Tak paling rapat ke kita yang paling kita luit kalau salah. Bahasa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, saya tak paling rapat kancir tiang kelubuk. Tak paling rapat ke kita adalah diri sendiri. Gendik salah pasien dengan tuak lain, tak lalu ke sekolah anak, lalu ke kerpungan. Ini lalu sekolah anak, kalau nuntut ilmu, tanah pesantren, adik tahu ngajak diri. Ia unik dengan tuak. Lepas dengan tuak tak terjatuh, dengan tuak tak terdarat. Lalu sekolah anak, adik tahu ngajak diri. Dengan bahasa ulama, dikutip dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tak paling suka saja diri. Jadi dalam Al-Quran disebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, jaga diri. Wa ahlikum, jaga keluarga, seorang keluarga senina anak. Naro ini api neraka. Dengan kedua ni paling sulit tadi. Ngajah diri paling sulit mati. Dengan ini paling rapat. Dan ngajah keluarga. Jendik salah batin logat dengan tuak lain. Halus sekolah anak, adik tahu ngajah diri. Dengan sulit mengajak. Nane tahu dia kena ya haram. Lagu kita sendiri gawat ke dalam mana-mana. Oh ini apabila sunat pelik pahala menggawat ke sedekah pelik, dia pelik apa jaga. Kau tahu sengaja batuk sembahyang malam belik lalu apabila lalu kita kelempang kelujut. Sulit. Apabila Tuhan tahu ngajah diri, gampang dengan lain. Jangan dia paling sulit saja diri. Kenapa juga ruang pegawaian, muarak tan tenaun tan salah pegawaian ini nyerek pada peringat diri. Astagfirullahaladzim. Salah cara dia mania, cara dia eru-eru dan rujuk kembali kepada Allah. Dia kena tahu ngajak diri, tahu bangga diri, ujuk barang dan dikena. Tak kedua, tahu dorong pribadi kita, tahu penyuruh diri, tahu perintah nafsu, gawe barang sekolah. Nah, ia arti tahu untuk ngajak diri. Maka alhamdulillah. Nah ni pegawaian tak bertenggawe dia perintah dia diri. Tek maksa dulu ke masjid jago. Yang pun ada sampai kelelah dulu ada kat tolong ini. Jelun ini jangan ada kemata. Arah cari di kemata ramai jam siwa. Sampai tukul sampai bangkit. Telah-telah. Muntah dia terperintah di diri. Kewajiban kebandak di diri. Wadah saya tu, lagu nikilah pelajaran pribadi adik tahu ngajak, tahu perintah diri untuk barang sekolah. Waspada naun barang sekolah waktu tahu pekelin bisa kena bisa salah. Tinggal nane tahu pengajak diri tapi tahu perintah diri tapi tahu pekalah nafsu tapi keniti tak.
Tak kedua, manik Allah Ta'ala saya sulit saja ahlikum keluarga. Dan seleput tahu tengajah anak diri. Sampun penyerita lain tahu. Arak sopo guru. Bembelen dipindah guru niki dia kepala sekolah. Mesti sekolah tak boleh pindah niki dari sekolah favorit. Guru SMA negeri kita tanya mata kanggo nyebut arah, kanggo nyebut tahu. Si Tuan hebat guru. Asal nak nia di kepala sekolah jangan ampuraya. Jadi sekolah favorit macam. Telu anak tidak lulus suku-suku. Keluar arak tak mantai kelas, tak apa karena dia tak pesuap dikeluarkan apa jangan itu mana tak istilah sekolah apa DO keluar nak ini mantau ngajah dia tahu ngajah tak seluni padahal dia berdua SMP kelas 10 ganda kelas 2 ganda kelas 10 ganda sampai lulus doang anak tengah ni tingatu ke sekolah dia anak diri celuk-celuk tidak lulus si sulit ngajah anak dengan luik kanak mesti kenjulu legut tumuri macam-macam gendik. Wa ahlikum nah yang termasuk ahlikum ini anak pesan. Dan kedua ibn balik. Sulit. Legut kita harus sadar. Harus pada sadar. Kesulitan wah pada berikhtiar usaha. Ingat-ingat wah berikhtiar berusaha ada tak bagus ada tak solat lagu tak pun hindar kita tahu menghindar dari kesulitan asyik iling-iling niki adalah bagian daripada ujian Allah tak tertitip ke itu dengan Allah Ta'ala bersumpah wallahi mani Allah Ta'ala wala nabluwannakum wallahi lanahtabirannakum wala nabluwannakum syai'in minal ju'i wal khawfi wal Allah asal kuasa sanggup artinya Allah bersumpah berjanji kita dengan Allah sanggup menerima itu asal saya sanggup menerima ya tak kedua sanggup sama asal saya sanggup tak ketelu sanggup dia perjanjian Allah Ta'ala dia sanggup dia beribadah anak dia jago masing-masing duduk di bandar sebongkos itu kaingan bongkos jadi bongkos kaingan cepat Jepang mati insan berlian sekarang gaduh berlian kemudian dengan sukis dengan Jepang karena kamu ini jasnur walhasil kita berjanji dengan Allah akan menerima hujan atas sanggup tak kedua sanggup kami tak kedua sanggup kita hidup berbeda kira-kira seperti kita dia tak wasirikan dengan jauh-jauhkan lalu maka ujian itulah macam-macam nanti terkusik di Allah Ta'ala nanti menyampaikan ruang kesatuan biar ekonomi memadai ancam ekonomi Tuan anak jeri tuan. Lepas tausiahnya aku suka. Roh. Yang benar-benar terima tuan ujian. Lepas tuan Islam wah, lagi zaman tu perawat apa? Tapi jalan kok. Penyakit sedikit ujian dan harus kita menyadari ujian Allah Taala.
harus dapat sabar. Arak kalut bagus dari segi sehat. Anak berdoa lebih ekonomi kaya. Tuput lubang gali lubang. Ya tahu dia ekonomi. Harus nanti. Semua ujian ini ada solusinya, ada jalan keluar. Satu persatu ya. Sedikit pencerahan untuk menyelesaikan ujian. Arak kalut bangkit ekonomi bangkit anak jadi bangkit semina anak sekolah saleh. Ndik sakit di kembe. Lesu. Dia tahu sakit edah beduit sekarang balik. Ya Allah. Arak kena tidak topo dengan kebiasaan nyata. Tak dilekat dari kita dalam sebuah kita. Nah ini topo ulama belik. Dia orang yang sangat makbul doanya. Muridnya ribuan. Dan orangnya saleh. Lebih ilmu luwih, ekonomi memadai. Lebih sedikit Allah Ta'ala ujian kencenina depan. Jangan kasar kotor depan. Menawa ketat nyumpah. Tapi nyumpah itu cuma lebih demam dapat dore kuat. Nang dapat dore. Tunggu. Ujian dulu selepas Allah Ta'ala sangat ditimbang. Sampai murid di tahun tengah ini terkena guru. Ampurnya datang. Demukayutnya lin umi dia yang dulu dapat dari hanya kemudian dari Allah Ta'ala terdepan. Yang menimani wasudulan umi nasibkan. Tolong murid tak lain, ayo dakwah dengan terkesa datang yang pemeda lebih tetap, lebih kayu terkesa, lebih cek sabar. Karena dia sadar kesehatan di nara ujian, ekonomi di nara ujian ekonomi. Molah sehat sinar ujian. Enggak ada ujian saya. Enggak lalu ujian sampai kebandak di Allah Ta'ala. Kembali ada kesab. Akhirnya dia bersabar. Sampai kan senina sang kasar kotor dapat dilahirkan orang anak laki-laki. Itu anak mamu. Muka anak tak mamu ini berkat sabar dengan soal. Luar biasa bekerja sampai diajar oleh orang tuanya nikmat murah seminat dari ucapan kotor kenapa itu alun sabar sopak sampai kalau umur 16 tahun waktu memadai buat ilmu dari apa memadai ilmu mutegok ayuhal walad asma'un yang tengah keki aneka buah sudah masuk dalam usia balik pasti tangguh buat berfatwa tangguh berfatwa berkumpul percaya berkumpul lemak tolong berpengajian tokol kendali mungkin apa ngajahat di masjid. Nah, luaran tak ngajahat di masjid. Nyekan tengah-tengah pengajian. Kemanikah siapa sangat? Kali orang majlis. Ajlis mahal. Ajlis di mahal besar. Anak pak pukul ketak pukul itu nanti. Akhirnya anak itu melukis, kalau apa dan apa turun, terus dia tanya,
orang yang dakwah ini langsung berpidato para jamaahnya terutama masjid dakwah pembicaraan lain adik tak nyetik nak dia adik tak nyali jadi apa kepin balik lagi dia wandeng tak pada masjid Kudik tak ujian Allah Ta'ala dan ayat lahir lebih ruang ujian Allah Ta'ala kesabaran tersebut lahirlah anak ini sebagai pengganti saya wanita kamu pada urusan lain wahai murid-muridku yang setia kemudian lahir kemudian dah jengget lebih berkata sabar menerima ruang ujian Allah sikit tak mungkin balik munani ya ruang Allah dia jadi kealiman karena dia memadai mengalahkan saya ini ruang takkan milik ujian Allah kembali dengan cerita mana jangan diantara itu pakai searah pelingkit kau doa pada cocok sadah ima cocok ke sadah betul atau ima cocok ke contoh tak nikmat ini sehat anak sekolah saleh dengan ekonomi kaji kurang namun dari segi sehat ekonomi bagus dengan anak ekonomi arak doa ini kena jarang dengan tempat-tempat lengkap jarang ayat turun perlu dengan sarang ilmu tasawuf ada narang dari rabuk aten nanti wah ilmu zahir para fakih berbicara sembahyang, berbicara suku, berbicara junub ini namanya ilmu fikih. Harus tahu. Lebih perlu masih ibadah kilo-kilo ini. Marak kaya parit perlu terawat. Yang dirawat apa? Hati kita. Namun tadi sahabat hati berembik-embik tingkah penau, berembik-embik tingkah ilmu, lebih kena, tidak kena. Dari pasal tidak kena, pencer peluang menata, untuk merawat dengan beli dengan minyak plastik, itu kena. Dibalik. Tetapi perlu ilmu suluk, suluk artinya jalan akhlak yang populer kita sebut anak akhlak dari niki ruang pembuka lakukan maka alhamdulillah wa syukur kari itu batin dengan diri itu masalah maaf perlu banyak-banyak ada keikhlasan terutama tak paling dibanding atau sonek tak paling rapat ini salah sendiri ditau ngajah sendiri salah ipin balik pun salah coba jalan paling begitu paling edak dengan zaman batu jatuh tengah begitu di batu jari gunanya batu jatuh begitu batu jatuh sedikit ini kan maka dengan tak bermusuhan dengan seajak top ilmu bersementok ilmu berpindah ilmu bersebut dengan dia masih kuat satu kuat jaga diri kedua jaga diri dan tahu ia pertama maka alhamdulillah ulama dan mengadakan acara namanya halal Allah yarham tahun 1987
1987 yang hampir di majelis beliau di Manha menghadiri halal ini. Dan beliau menjelaskan yang benar ilmu ini tahu tidak memang mola sembarangan, mola sembarang murid, mola sembarang dapat. Almarhum Pengurus Faisal Aini 1987 pada tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Februari salah jangan di tahun itu arah mat tebing pemerintah kop. Muya bantu sama saya ketika halal. Kalimat halal dia salah kalimat dinar dalam bahasa Arab tak mula lain cocok kalimat istiqlal dia mohon kesalahan kebalas itu kalimat dibaca. Lepas dari itu tapi kalimat istiqlal yang dicetuskan pertama kali pada 1987 tanggal 20 tahun. Dia menunjukkan maksudnya dia dikenal dengan kesalahan. Lepas dari kesalahan lagu adik kenal adik baca sejarah halal. Memang halal ini zaman Prabu Sanggar Nyawu dan munawah bulan awal dikumpul abdi senopati kemudian perangan anak jadi membawa kerajaan Tekur dia tahun tebing wejangan kemudian sungkem. Niki dari zaman Dendeman masjid baru kerajaan keraton Sulu Surakarta baru. Legol dua tersebut halal biasa. Pada tahun 1948 pertengahan bulan suci Ramadan ia saudara istilah halal. Tahun 1948. Pada waktu niki baru 3 tahun, 2 tahun masuk ke tahun ketiga merdeka Republik Indonesia. Dengan negara kita merdeka pada bulan suci Ramadan di Jumat 17 Agustus bertepatan dengan 17 Ramadan. Legundin tertulis dalam lembaran negara hanya 17 Agustus doang. Waktu niki elit-elit politik yang dari Islam, yang kelompok Islamik ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada PSII, ada DI, Darul Islam, ada Masyumi, kemudian ada macam-macam. Niki. Tak kedua, ada dari agama lain, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Mereka ini orang dari kelompok Islam menginginkan jabatan menteri yang lebih banyak. Karena kepentingan daripada masyarakat jamaahnya. Bersemenuan juga agama lain menginginkan jabatan yang posisi yang bagus. Sehingga para elit-elit politik yang telah berjasa mengantar republik ini menjadi merdeka dinajib pada tukul bersama. Tidak mau duduk bersama. Namun tolong NU man, tidak tolong Muhammadiyah.
Tundang Muhammadiyah dia milih, tundang dia milih. Tundang Muhammadiyah NU dia milih. Walhasil hampir di dalam sejarah ini dituliskan hampir terjadi hampir akan terjadi pecah kembali, akan dipecah negara ini menjadi tiga. Yang di Sumatera berdiri sendiri, Kalimantan, kemudian Jawa, dan akan pecah. Bung Karno niki ding lingkang inding pertimbangan, mikir-mikir, maka dia mencari orang tokoh yang memiliki wawasan yang sangat luas, yang memiliki karismatik yang sangat luar biasa, maka dipilihlah pada waktu itu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah ini kiai besar, pendiri Nahdlatul Ulama, yang ikut merumus Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Khalil Bangsalan, dan banyak kiai-kiai lain. Tetapi yang dipilih oleh Bung Karno waktu itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dipanggil, diundang ke istana pertengahan bulan suci Ramadan tahun 1948. Mencari jamak meni kena kiai, meni ruang situasi politik sekarang. Ya, Bapak Presiden saya tahu. Sekarang bagaimana cara kita? Mari kita silaturahmi saja. Kalau silaturahmi tidak akan ada orang mau datang. Kalau ada nanti cara kita. Jangan kita menyebut silaturahmi. Kita buat istilah baru. Apa kalau kita apa? Maka dia batin Kiai Haji Wahab Hasbullah, kita adakan acara, kita beri nama halal bihalal. Wah, bagus. Halal bihalal ini intinya sama dengan silaturahmi. Tetapi untuk menarik perhatian para undangan milik donatur, apa halal bihalal? Mulai tahun tengah mas. Akhirnya semuanya datang, diundang oleh Presiden. Datanglah Istana Merdeka momen bulan Lebaran, bulan Syawal. Nah, itu Najib Tukul Muhammadiyah duduk dengan Nahdlatul Ulama duduk dengan Masyumi, dengan semua elemen-elemen bangsa duduk bersama di Istana Negara. Barulah Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan ceramah rohani. Di antara isi ceramah itu tidak ada artinya. Kita tidak akan memiliki kekuatan apapun, cepat akan datang penjajah kembali kalau kita tidak mengikat tali silaturahmi. Maka marilah momen ini, momen Lebaran ini, kita mengisi kemerdekaan, utamanya mari kita ikat kembali persatuan dan kesatuan, sehingga negara kita menjadi kuat. Nah, alhamdulillah sangat efektif cara niki, maka Bung Karno pada waktu itu memerintahkan kepada seluruh gubernur yang ada di Nusantara untuk mengadakan acara yang sama dengan nama yang sama, sehingga alhamdulillah di seluruh Nusantara ini diadakan namanya acara halal bihalal. Jadi harus tahu sejarah halal bihalal ini terpusat pemikiran dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh NU, pendiri NU adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah seorang pahlawan nasional. Karena NU memiliki pahlawan nasional lebih 15 orang. Hasyim Wahab Hasbullah, Wahid Hasyim, Mas Mansur, banyak nama-namanya, 15 orang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi pahlawan nasional, termasuk Kiai Haji As'ad Samsul Arifin yang sedang dibicarakan sekarang Gus Dur, termasuk dalam kategori pahlawan Luwik. Jadi kita tahu sekarang
Maka halal bihalal itu tidak ada di Mekah, di Arab Saudi di nara, kemudian di Mesir di nara, di Yaman di nara, Libya di nara, termasuk di Jazair, Tunis, Kuwait, Daulat Imarah, daerah Teluk ini tidak ada, termasuk Maroko dah. Yang ada adalah Indonesia. Maka sekarang diadopsi lagi oleh Malaysia mengadakan acara halal bihalal. Diadakan di Brunei Darussalam sekarang. Dari mana dia contohkan? Dari Indonesia. Nah, jadi kita warga Nahdliyin ini tahu sejarah halal bihalal. Ide kita. Ide daripada para ulama-ulama Ustaz ulama. Di antaranya adalah Syekh Abdul Wahab As-Sultan. Nah, untuk apa halal bihalal itu sesuai dengan kebutuhan? Kalau di tingkat nasional, yaitu untuk merakit kembali persatuan nasional. Dan mulai tingkat desa merakit persatuan desa. Karena pada waktu itu baru-baru merdeka, semua kelompok-kelompok ini merasa berjasa memerdekakan Indonesia, sehingga menginginkan supaya jabatan itu dia kuasai. Nah, inilah yang menyebabkan bingung. Maka alhamdulillah saran daripada Syekh Wahab As-Sultan untuk mengadakan halal bihalal. Nah, makin di tingkat desa di sisi jagung misalnya, maka kita wahana cara kita untuk menyatukan bangsa. Tak nina ada maafan kelak, tak selaki ada maafan kembali. Bijejerin ada maafan dengan toa. Ada yang tak nol, ada yang tak bersih. Nah, ia tak tahu lebab fikir bahasa ulama rahimahullah taala, ayyuhal murid annahu yanbaghi laka ba'da taubat. Wa tak bersih diri dosa banda an tatakhalla 'anil awsafiz zamimah, untuk menyucikan batin kita dengan sifat-sifat tercela. Li'annaha najasatun suriyah, karena li'annaha najasatun ma'nawiyah, karena sifat-sifat tercela itu pada hakikatnya najis maknawi. La yumkinu at-taqarrubu biha ilal hadratil qudusiyatil ilahiyah. Dia tak tahu, tidak akan bisa kita akan mendekatkan diri kepada Allah kalau masih ada namanya sifat-sifat najis maknawi. Bagaikan pelunggung sami sembahyang, kalau ada di badan kita, pakaian kita najasatun suriyah, arak najiskan pakaian, embletek, tentakung, kelambi takung. Tidak mungkin kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena ibadah kita tidak terima karena mengandung najis. Nah, begitu juga. Tidak akan bisa diterima amal ibadah kita oleh Allah selama najis maknawi ini bercokor di dalam hati. Selama bercokor dalam hati. Di antaranya yang paling kotor penyakit hati itu adalah hasad. Al-hasadu, dengki. Cara tu balik talubak. Apa cara ni? Talubak, talunati. Orang yang talunati, talubak, iri hati ni kotor. Orang kotor ada di dalam batinnya ni najis yang tidak mungkin dia tak ngalur lagi dia nak terima ibadah Allah. Berembir-embir seger gandir belum apa dia lagu dendam kembatur nak hujat, tidak akan mungkin diterima ibadah. Doanya tidak mungkin diterima. Meriak dalam berdua semalam-malam, sengger bereng gending datang. Karena apa? Ada kata manik Nabi arak manik Rasulullah. Tidak akan diterima doanya selama kita ada di dalam hati kita kepada sesama muslim misqala dzarratin minal hasad. Kecil apapun hasad dan tidak diterima.
ibadah Allah. Ya Allah. Maka ada yang tak kelang hasan. Buat ada tak wika. Ada yang tak wika. Lemun dokter bojak penyakit pasien alat ni. Ya. Pria ero apa. Di dokter ini alat ero pria. Belum sepria ero berembuk menuni. Nah, pria. Itu untuk mengetahui gejalanya. Tetapi kalau penyakit batin ini cara kenal satu penyakit dulu, jangan lupa macam penyakit ini. Paling bahaya marah itu kanker. Kanker. Lemun penyakit batin setingkat kanker ni adalah hasad dengki. Kalau hati tak lupa. Sekarang kalau hati tak lupa. Misal makin tiap. Yang nyebut bijen kat tuan ni. Atau dia? Haji Hakim. Katuan Hakim berdiri bijen. Bukan nyerita dia katuan Haji Khalid. Alhamdulillah bijen ni jari-jari doa. Lulus doa. Yang sekena seluluk bijen ni tek-tek kuning sebut. Panteng dah wang dia lagi nerima. Nah berarti ketua adik tua di Tuan Haji Halim ini masih berdiri penyakit berat kanker. Lemun sampai tengucap kelebihan dengan kita banteng seduk berarti penyakit ni. Berawat kita resep. Apa jadi resep? Ngaji jadi resep. Ngaji kira-kira. Ada yang murni bersih hati yang ini. Akui kelebihan orang. Kau mulai tekuni kaya. Dakat tekek kulinan. Kerja mana kita tekek. Ini jadi milik. Lagu paksa. Akan hilang namanya hasad dan dengki. Lemunah di darah hasad dan dengki. Gampang tenunas di Allah sekali pecat sekabulan. Nah, jamaah senamnya, insyaAllah terus menerus penyakit yang jelaskan satu persatu. Dengan ia menyebar di masyarakat. Dia suruh ditajuk terima juga. Dia najik terima sembahyang. Dia darah onas ibadah. Ada tangan-tangan sedih. Menyingkirkan penyakit-penyakit. Mudah ni pada di bulan Ramadan tu wah pada ijazah luik macam tu amalan lawat ni wah pada ijazah istighfar wah mubuktian ngatur ketiang demu tetap baca selawat ni di parak matem baca istighfar parak matem satu kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad satu kali. Nah cukup satu kali astagfirullahaladzim satu kali. Cukup tapi sorry Malik selawat ni tapi tedap timu anda keraus timu anda kematur telu jelung dengan amalan akan kita menemukan namanya ketenangan batin. Tenang batin. Munah batin ketenang apa-apa kita tenggawe sukses. Nah mungkin terakhir akrombong suku dari amalan tetap. Niki je konsekuensi belum istiqomah. Tetap para yang baru oleh saudara akan jago. Mau 1000 lebih baca. Apa dua ni konsep? Ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Apa tu ya Karim? Ya Allah yang maha murah. Ya Allah yang maha murah. Ya Karim. Kerang-kerang baca ni. Ya Karim, ya Karim. Demak payah, dinar payah. Karimah istiqomah baca mu bukti ya. Bukti ya. Dengan kita bergantung kepada Allah yang maha pemurah. Misal contoh yang contohkan sepele kita contoh
tiang niki Katuan Hajib niki Abdul Halim adida melihat lalu nguruk melihat nguruk mutiang arang tu leto ketiang lin arak putus ke ketuan dulu kira melek arak sebiji dah malaikat nguruk kan ke malaikat nguruk. Nah tengah dia wanikan tiang orang murah niat jawab bongkos kira bungkeping buat sebongkok kira menyendek biji menyendek loh bungkeping sebongkok. Karena apa? Dia tahu saya orang murah. Kebendek lengendek le semeton nok tahu ni pelit nak beranding pelit. Contoh ni kasih dia di sini menjagur kepada kembali lemu ni le mak berende rak sebiji lagu apa jeruk keluar burung kembali dia ngenden berende ke lain dengan kembali wan tahun tak pelit arak muka sebiji lagu apa jeruk keluar tingkat mana benek kan pojok diri betul untang karena pelit lagu tiang munau dak tiang murah arak sebiji kata keleng ida kok habis lalu kana beliak tu lalu kembali tu pokok ni jawab de berending sebiji tebing pokok. Karena apa? Kita mohon kepada orang yang murah. Maksud Allah yang murah. Allah kamu gawaikan sama kesehatan. Ticam sehat, ticam dibande, ticam olah, ticam dikalikan. Maka kita harus banyak-banyak menyebut asma Allah namanya Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. Tekek pun ngending ya Allah ikan, tak benar sekian juta, hutang bukan genti, balik kedua anak harap kita sanggup, karena kita mohon kepada Allah yang Maha Karim. Takdik lain, orang amalan, mudahnya ada pelunggu kami amalan. Mumah pada pelunggu kami murah rezeki, tentu dia tak sulit lalu panitia pengajian. Marapiran dia kari terus menerus di bulan puasa. 2 jelun dia kena peso. Peso orang belayar. Penjauh dia apa? Sejam hajafi. Ngajin jelapu dan kebul. Nenek kecil itu luik si untung dah luik kan supaya dengan penerima karena pondok lebih satu kaji buku. Legundik. Karena saya apa? Mohon kepada Allah yang Maha Karim. Nah, seperempat kali kira tak baca Ya Karim. Dia narak pada waktu. Kira-kira mendipat. Mutiang ijazahan di kerumah. Jadi apa sehingga? Yang ijazahan. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Allah SWT kita mohon kepada Allah dengan asma'ullah Ya Karim. Asma'ullah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada saksikan kemudahan, tanyakan sakit, ada saksikan kesehatan, tanyakan susah, ada saksikan gambar penyusahan di kelepah, tanyakan bermasalah di keluarga jadi lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim, ya karim anta rabbul kurama. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal karim an tu'tiyana min khilal nasib. Antarzuqana ya Allah barakati asma'ikal karim min khilal nasib. Waghfi 'anna duyunana barakati asma'ikal karim. واغض عنا ديوننا من حيث لا نحتسب واشرح صدورنا من حيث لا نحتسب. اللهم اعطنا الصحة والعافية. اللهم اعطنا الصحة والعافية والعفاف والغنى بعفوك وكرمك يا عزيز غفار يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita bulan Allah Ta'ala. Al-Fatihah.